Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini klien saya beli, ini salah satu kawan saya beli sebuah SSD merek Ewota. Jadi dia minta untuk di cross check dan dipasang di unit laptopnya nanti. Tapi sebelum kita pasang ini di unit laptopnya, disclaimer dulu, ini kliennya sendiri yang beli ya, bukan salah satu jenis merek SSD yang saya rekomendasikan, karena ya faktornya ada beberapa hal, bisa dicek di channel YouTube saya ya tentang bahasan SSD. Oke, ini akan kita unboxing dulu ya. Jadi ini paketnya udah datang di kliennya. Ini akan kita buka dulu isinya seperti apa dan kelengkapannya apa saja ya. Ini kalau untuk unboxing sellernya yaitu dari klien saya langsung. Jadi saya menerima posisinya sudah unitnya seperti ini. Ini nggak ada kartu garansi atau apa, hanya sebuah unit ini ya, SSD Ewota. Frame casingnya logam, artinya ini dia untuk penghantar panasnya cukup baik ya. Kita akan testing aja unitnya, apakah dia mampu terbaca di laptop saya. Jadi ini saya sudah siapkan enclosure untuk melakukan pengecekan SSD nya. Ini SSD Ewota yang 256 ya. Ini ya, bisa dicek SSD Ewota 256. Oke, ini akan langsung saja kita pasang di unit laptop di sebelah sini ya. Kita akan langsung uji tes saja apakah terbaca dengan baik. Kita langsung cek di Sentinel dan Minitool. Jadi dua aplikasi standar yang sering digunakan untuk pengecekan harddisk maupun SSD ya. Jadi ini di Sentinel, ini terbaca ya, ini Ewota 256. Jadi walaupun tulisannya ini saya dekatkan, walaupun tulisannya 256 tapi kapasitas sebenarnya dia hanya sekitar 238 GB ya. Jadi ini terbaca Ewota 256. Lalu langkah berikutnya kita akan aktivasinya di aplikasi Minitool. Jadi ini aplikasi standar ya untuk melakukan aktivasi SSD. Karena biasanya partisi dia sudah ada tapi belum terbentuk partisi yang bisa dilakukan instalasi. Ini kita tunggu sebentar. Minitool partition widget ini masih ya keterangannya unallocated. Jadi kalau yang seperti ini langkahnya ini langsung aja create partition. Ya, penuh. Oke. MBR langsung kita apply aja ya di ini di aplikasi Minitool. Jadi langsung create partition, kita apply yes. Soalnya kalau belum diaktifasi seperti ini biasanya tidak bisa dibaca, dia tidak terbaca. Jadi jangan panik dulu, itu hanya sekedar partisinya belum teraktivasi ya. Lalu ini bisa dicek sudah terbaca local disk E. Ini ya local disk E yang masih kosong 238 GB. Nah, bagaimana kualitas SSD Ewota ini? Anda bisa cek di HDD Sentinel ya. Jadi ini kita cek, kita masuk di information ya. Jadi dia sudah pakai disk controller, dia ada disk controllernya ya. Oke, sorry, ini disk controllernya dari ini. Tapi dia sudah punya SSD controller, pakai punyanya Silicon atau Transsense. Jadi ya at least ini lumayan bagus lah ya, karena dia sudah ada SSD controllernya, berarti dia sudah standar lah untuk harga-harga yang low entry ini udah lumayan. Tapi kalau ini disk controllernya dia tidak terbaca karena dia menggunakan ini enclosure. Tapi kalau dia sudah ada SSD controllernya, biasanya disk controllernya juga sudah cukup oke ya. Biasanya kadang punya Micron, kadang punya Intel juga ya. But at least ini sudah di sini terbaca dia punya SSD controller. Oke. Sekian dulu ya review singkat dari SSD merek Ewota yang 256 GB. Anda kalau mau cek di marketplace ini harganya 200 ribuan, tapi preferensi pribadi saya untuk SSD low entry saya merekomendasikan merek SP atau Patriot ya, karena dia sudah punya software yang terintegrasi sehingga Anda bisa melakukan checking kondisi kesehatan
SSD-nya via aplikasi yang disediakan oleh pabrikan tersebut. Oke, tapi ya balik lagi preferensi dan budget menyesuaikan ya. Sekian video dari saya. Kalau ada yang ingin tanyakan atau diskusikan tentang dunia perlaptopan, tinggalkan aja komentar di video ini atau bisa klik link yang tersedia, itu ada PC kontak saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.